nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Adik-adik sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa islam dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, hidayah dan taufik kepada hamba-hambanya sehingga kita dapat beraktivitas menampilkan karya fundamental dan amal-amal soleh yang kita lakukan di setiap harinya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, adik-adik sekalian, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik, pada kompetensi kalian mata pelajaran dasar listrik dan elektronika ini, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang kaidah kelistrikan. Lalu tujuan pembelajaran yang kita lakukan sebentar yaitu agar adik-adik dapat mengetahui kaidah teknik listrik, menjelaskan kaidah kelistrikan, dan adik-adik dapat terampil dan dapat mengaplikasikan kaidah listrik dalam keseharian teman-teman. Lalu metode yang kita akan lakukan pada mata kuliah teknik dasar listrik dan elektronika yaitu observasi, diskusi, tanya jawab, menghafal dan demonstrasi. Lalu penilaian yang teman-teman dapat ketika nanti hasil dari penilaian mata pelajaran teknik dasar listrik dan elektronika yaitu penilaian pengetahuan, yaitu tes tertulis uraian, tanya jawab dan lisan. Lalu penelitian keterampilan yaitu lembar observasi tentang materi. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kaidah tangan kanan. Ya, seperti pengetahuan yang dalam matematika dan fisika, kaidah tangan kanan adalah jembatan keledai yang umum untuk memahami konversi notasi vektor dalam bangun 3 dimensi. Kaidah ini diciptakan untuk digunakan dalam elektronika magnetis dan oleh fisikawan Inggris John Armstrong Fleming pada akhir abad ke-19. Lalu kegunaan. Apa sih kegunaan dari kaidah tangan kanan? Lalu kegunaan kaidah tangan kanan dapat digunakan untuk membantu mengetahui letak kutub magnet dan arah gaya medan magnet. Selain itu dapat juga digunakan untuk menentukan arah arus listrik dan gaya Lorentz. Penggunaan kaidah tangan kanan terdiri dari 3 bentuk aturan. Ketiga aturan tersebut antara lain meliputi kaidah untuk menentukan arah medan magnet, menentukan letak kutub utara dan selatan, dan gaya Lorentz. Lalu selanjutnya itu kaidah tangan kanan untuk menentukan medan magnet. Penggunaan kaidah tangan kanan pertama yang akan dibahas adalah kaidah untuk menentukan medan magnet di sekitaran kawat berarus. Cara ini dilakukan dengan 4 jari yang menentukan arah medan magnet. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, arah medan magnet pada putaran datar. Dapat disimbolkan melalui anak panah dan simbol cross, X dan dot, titik. Arah medan magnet masuk ke bidang di titik atau ditandai dengan simbol cross, dan arah medan magnet yang keluar bidang ditandai dengan simbol dot, dan akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah slide selanjutnya
yang menjelaskan kaidah tangan kanan yang tadi. Ini adalah contoh arus, maksud saya kaidah tangan kanan. Bisa dicontohkan teman-teman. Di sini arus naik dan berputar. Ini teman-teman, jelasnya teman-teman lihat nih. Ketika arus listrik menuju ke kanan, maka arah medan masuk ke bidang pada bagian bawah kawat, yang keluar di bidang pada bagian atas kawat. Lebih jelasnya perhatikan gambar yang di atas. Selanjutnya, nah ini sebaliknya, ketika arus listrik menuju ke kanan, maka arah medan magnet masuk ke bidang pada bagian bawah kawat dan keluar bidang pada bagian atas kawat. Baik adik-adik sekalian, setelah penjelasan tadi, ini adalah tugas yang saya berikan kepada adik-adik, karena adik-adik sudah saya kelompokkan. Di sini kelompok 1 dan di sana kelompok 2, dan kebetulan ini ada 2 soal yang teman-teman akan kerjakan, yang dimana kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 dan kelompok 2 mengerjakan soal dari tugas kedua. Nah, ini teman-teman kita diskusikan nanti di pertemuan kedua. Lalu mungkin teman-teman perwakilan itu bisa melakukan kesimpulan dari materi tadi. Silakan berdiskusi tentang materi tadi. Apa yang menjadi kesimpulan dari teman-teman sekalian? Saya beri 5 menit untuk melakukan diskusi. Silakan. Baik teman-teman, apakah hasil diskusi untuk penyimpulan sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Baik, saya persilakan untuk kelompok 1 untuk menyimpulkan materi yang saya jelaskan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Nah, yang saya simpulkan, yang pertama, dalam matematika dan fisika, kaidah tangan kanan adalah jembatan keledai yang umum untuk memahami konvensi notasi vektor dalam bangun 3 dimensi. Kaidah ini diciptakan untuk digunakan dalam elektromagnetisme oleh fisikawan Inggris John Ambrose Fleming pada akhir abad ke-19. Ibu jari dan telunjuk dibuka, adapun jari tengah setengah dibuka dengan lurus terhadap jari telunjuk. Ibu jari tangan kanan menunjukkan arah arus listrik 1 yang mengalir, telunjuk kemudian menunjukkan arah dari medan magnet. Kemudian yang kedua, adapun jari tengah dan telapak tangan kanan menunjukkan arah gaya magnet atau gaya Lorentz. Arah medan magnet dan arus listrik akan selalu tegak lurus. Hal tersebut dikarenakan medan magnet dan arus listrik membentuk gelombang elektromagnetik yang bidangnya tegak lurus satu sama lain. Kemanapun arah arus listrik, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet dan gaya magnetnya, sehingga kaidah tangan kanan dapat mempermudah dalam mempelajari elektromagnetika. Sekian dan terima kasih. Untuk kelompok 1. Baik, betul tadi apa yang dikatakan oleh kelompok 1 bahwa adapun jari tengah dan telapak tangan kanan menunjukkan arah gaya medan magnet atau gaya Lorentz. Arah medan magnet dan arus listrik akan selalu tegak lurus. Hal tersebut dikarenakan medan magnet dan arus listrik membuat gelombang elektromagnetik yang bidangnya tegak lurus satu sama lain. Baik adik-adik, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini, dan saya harap adik-adik bisa mengerjakan tugasnya tadi dengan tepat waktu dan dikumpul pada jam malam
juga mungkin itu saja. Billahi taufiq, fastabiqul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.